Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai teknologi Big Data atau biasa disebut sebagai database NoSQL di sini. Pada pertemuan hari ini, kita akan mencoba membahas tentang desain skema dan pemodelan data. Nah, sebelum itu ada kata bijak lagi dari Michael Jordan. Aku sudah gagal berkali-kali dalam hidupku, dan itulah mengapa aku sukses. Jadi, ketika kita sering gagal dalam menjalani kehidupan, bisa saja itu adalah alasan mengapa kita sukses di masa depan. Dan boleh jadi, kesuksesan yang saat ini kalian raih itu adalah kepingan-kepingan kegagalan di masa lampau. Oke, kita lanjut ke pembahasan. MongoDB dirancang untuk bekerja dengan dokumen tanpa memerlukan kolom atau tipe data yang telah ditentukan sebelumnya. Tidak seperti pada database relasional. Membuat data sangat fleksibel. Nah, ini berbagai skema atau model data pada MongoDB. Jadi dia ada database, kemudian di dalam database ada collection, dan di dalam beberapa collection ini terdiri dari beberapa dokumen. Diibaratkan jika ini adalah database MySQL atau SQL, maka database ini sama seperti MySQL, kemudian collection ini ibaratkan sebuah table, dan dokumen ini adalah sebuah data pada table tersebut. Oke, kita masuk di bagian model data. Pada bahasan sebelumnya, Anda melihat bahwa MongoDB adalah sistem database berbasis dokumen, di mana dokumen dapat memiliki skema yang fleksibel. Ini berarti bahwa dokumen dalam koleksi dapat memiliki kumpulan field yang berbeda atau sama. Ini memberi Anda lebih banyak fleksibilitas saat berurusan dengan data. Penerapan MongoDB dapat memiliki banyak database. Setiap database adalah satu set collection. Koleksi mirip dengan konsep table di SQL, namun mereka tidak memiliki skema. Setiap koleksi dapat memiliki beberapa dokumen. Oke, kita lanjut di sini dalam sistem RDBMS. Karena struktur table dan tipe data untuk setiap kolom sudah fix, Anda hanya dapat menambahkan data dari tipe data tertentu ke dalam kolom. Jadi maksudnya itu kita hanya bisa menambahkan data berdasarkan tipe data yang telah kita tentukan sebelumnya. Nah, sementara itu di MongoDB, koleksi adalah kumpulan dokumen tempat data disimpan sebagai pasangan nilai kunci. Mari kita pahami dengan contoh bagaimana data disimpan dalam dokumen. Dokumen berikut menyimpan nama dan nomor telepon pengguna. Nah, pada dokumen berikut, dokumen ini bentuknya adalah sebuah objek atau biasa disebut sebagai JSON, JavaScript Object Notation. Nah, dalam objek ini terdapat dua key. Jadi dalam objek itu rumusnya adalah key value. Terdapat dua key. Key yang pertama adalah name, sementara key yang kedua adalah font. Key yang pertama adalah name, bernama name, dan kemudian bervalue sebagai ABC. Kemudian pada key yang kedua adalah font, itu memiliki value sebagai sebuah array. Array-nya adalah 11 dan 22. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk data yang ada pada dokumen MongoDB. Kemudian skema dinamis berarti bahwa dokumen dalam koleksi yang sama dapat memiliki kumpulan field atau struktur yang sama ataupun berbeda. Dan bahkan field umum dapat menyimpan tipe nilai yang berbeda di seluruh dokumen. Tidak ada kekakuan dalam cara data disimpan dalam dokumen koleksi atau collection. Mari kita lihat contoh koleksi region berikut. Nah, di dalam koleksi region ini,
Ada dua jenis dokumen di bawah ini. Yang pertama adalah RID Rec 001 dengan nama United States. Nah, di yang kedua ini, jadi terdapat dua dokumen. Dokumen yang pertama itu hanya terdiri dari dua key. Yang pertama ID, yang kedua adalah name. Sementara dokumen yang kedua itu terdiri dari 3 ID, yaitu ID. Maksud saya itu dokumen yang kedua ini terdiri dari 3 key. Key yang pertama adalah ID, yang kedua adalah name, dan yang ketiga adalah country. Nah, kalau kalian lihat, ID dari dokumen 1 dan dokumen 2 ini memiliki tipe data yang berbeda. Pada dokumen 1, ID-nya berbentuk sebagai sebuah string. Sedangkan pada dokumen yang kedua, ini berbentuk sebagai number atau integer. Nah, ini memperjelas bahwa kumpulan field pada dokumen di database MongoDB itu memiliki sifat yang fleksibel dan dinamis, di mana field dan struktur yang sama field dan strukturnya itu bisa sama ataupun berbeda. Kita lanjut. Nah, di sini Anda memiliki dua dokumen di koleksi region. Meskipun kedua dokumen tersebut memiliki bagian dari satu koleksi, jadi kedua dokumen tadi itu memiliki satu buah koleksi yang sama atau satu tempat wadah yang sama. Mereka memiliki struktur yang berbeda. Ternyata, koleksi kedua memiliki field informasi tambahan, yaitu country. Faktanya, jika Anda melihat bidang RID atau ID, itu menyimpan nilai string pada dokumen yang pertama, sedangkan itu adalah angka atau number di dokumen yang kedua. Dengan demikian, dokumen koleksi dapat memiliki skema yang sama sekali berbeda. Itu jatuh ke aplikasi untuk menyimpan sebuah data. MongoDB adalah database berbasis dokumen. Ia menggunakan binary JSON untuk menyimpan datanya. JSON adalah singkatan dari JavaScript Object Notation. Ini adalah standar yang digunakan untuk pertukaran data di web modern saat ini, bersama dengan XML. Formatnya dapat dibaca oleh manusia dan mesin. Ini bukan hanya cara yang bagus untuk bertukar data, tetapi juga cara yang bagus untuk menyimpan sebuah data. Nah, semua tipe data dasar seperti string, angka, boolean, maupun array itu didukung oleh JSON. Berikut menunjukkan seperti apa dokumen JSON itu. Jadi yang pertama itu terdiri dari key ID, di mana value-nya adalah tipe number atau integer, yaitu 1. Key yang kedua ada name. Name ini isinya adalah sebuah objek yang terdiri dari dua key. Key yang pertama adalah first dengan value string John. Key yang kedua adalah last dengan value string Doi. Kemudian di dalam dokumen tersebut pada key yang ketiga adalah publications, yang dimana publication ini bervalue sebagai array. Nah, di dalam array ini terdapat pula dua buah objek. Jadi array ini menyimpan dua buah objek, di mana yang pertama atau masing-masing memiliki 3 key. Key yang pertama adalah title dengan value string first book atau nama book, ya, judul buku. Key yang kedua adalah year atau tahun. Nah, ini berisi integer atau number. Kemudian key yang ketiga adalah publisher. Kemudian value-nya adalah publisher 1 dan publisher 2. Jadi ketika kalian melihat contoh berikut, ternyata ada berbagai jenis tipe data yang didukung oleh JSON, khususnya pada dokumen yang ada pada MongoDB. Nah, JSON memungkinkan Anda untuk menyimpan semua informasi terkait pada satu tempat, yang memberikan kinerja luar biasa. Ini juga memungkinkan pembaruan dokumen menjadi independen, ini tanpa skema. Nah, perlu diketahui lagi bahwa JSON itu tanpa skema. Nah, ini ada pengenal ID. MongoDB menyimpan data dalam dokumen. Dokumen terdiri dari pasangan
key dan value atau nilai dan kunci. Meskipun dokumen dapat dibandingkan dengan baris di RDBMS, tidak seperti baris, dokumen memiliki skema yang fleksibel. Nah, boleh kalian lihat di slide sebelumnya, bahwasanya dokumen 1 dan dokumen 2 itu bisa saja fieldnya itu berbeda. Bisa saja key-nya itu berbeda. Nah, itulah mengapa disebut sebagai skema yang fleksibel. Key atau kunci yang tidak lain adalah label secara kasar dapat dibandingkan dengan nama kolom di RDBMS. Kunci digunakan untuk meminta data dari dokumen. Oleh karena itu, seperti kunci utama RDBMS yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap baris secara unik, Anda perlu memiliki kunci yang secara unik untuk mengidentifikasi setiap dokumen dalam sebuah kumpulan. Ini disebut sebagai _ID pada MongoDB. Jika Anda belum secara eksplisit menentukan nilai apapun untuk kunci, nilai unik akan secara otomatis dibuat dan ditetapkan oleh MongoDB. Nilai kunci ini tidak dapat diubah dan dapat berupa tipe data apapun kecuali array. MongoDB memiliki konsep pembatasan koleksi. Ini berarti menyimpan dokumen dalam koleksi dalam urutan yang dimasukkan. Saat koleksi mencapai batasnya, dokumen akan dikeluarkan dari koleksi dengan urutan FO, first in, first out. Jadi data dokumen yang paling pertama masuk akan paling pertama keluar. Jadi data yang paling pertama ditambahkan, jika koleksinya ini penuh, maka data tersebut akan yang paling pertama dihapus. Ini berarti bahwa dokumen yang paling terakhir dimasukkan akan dihapus terlebih dahulu. Ini bagus untuk kasus penggunaan di mana urutan penyisipan diperlukan untuk dipertahankan secara otomatis dan penghapusan catatan setelah ukuran tetap diperlukan. Salah satu kasus penggunaan tersebut adalah file log yang didapat secara otomatis dipotong setelah ukuran tertentu. Baik, kita lanjut lagi. Di sini ada skema polymorphic. Jadi skema ini adalah di mana koleksi memiliki dokumen dari berbagai jenis atau skema. Contoh bagus dari skema ini adalah kumpulan bernama users. Nah, beberapa dokumen pengguna atau user mungkin memiliki nomor fax atau alamat email tambahan. Sementara yang lain mungkin hanya memiliki nomor telepon, namun semua dokumen ini ada pada koleksi pengguna yang sama. Nah, ini adalah contoh skema dari polymorphic. Bisa saja setiap dokumen itu memiliki key yang berbeda. Lanjut, di sini ada proses instalasi MongoDB. Saat Anda bekerja dengan database, salah satu pertimbangan terpenting yang perlu Anda perhitungkan adalah evolusi skema, yaitu perubahan dalam dampak skema pada aplikasi yang sedang berjalan. Desain harus dilakukan sedemikian rupa sehingga memiliki dampak minimal atau tidak ada pada aplikasi. Jadi usahakan desain dari database kita ini tidak memiliki dampak pada aplikasi kita. Yang berarti tidak ada atau minimal waktu henti, tidak ada atau sangat minimal perubahan kode dan lain-lain, termasuk error data dan lain sebagainya. Oke, ini adalah tugas Big Data yang kelima. Yang pertama, buatlah slide presentasi dengan atau tentang collection yang ada pada MongoDB. Jadi silahkan kalian mencari info, mencari ilmu, mencari hal-hal yang berbau tentang collection yang ada pada database MongoDB. Kemudian kerjakan dalam bentuk kelompok 2 orang. Kemudian jelaskan tiap bagian yang ada. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.